Halo semuanya, saya atas nama Firdiana Evania Kewa, NIM 2023814018, kelas B, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, mata kuliah pengemasan dan penyimpanan. Pertama, tentang pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara, dan menjaga bahan makanan kering dan basah, serta mencatat serta pelaporannya. Berikutnya tentang tujuan penyimpanan bahan makanan. 1. Memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Dan yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Berikutnya adalah langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. 1. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang, atau pendingin ruangan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau lebih sering kita sebut dengan istilah FIFO, First In, First Out. Yang ketiga, membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang. Yang kelima, memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Keenam, hindari bahan makanan dari temperatur dengan zona atau temperatur di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. Yang ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. Yang kedelapan, simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. Yang kesembilan, menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Berikutnya adalah prinsip penyimpanan bahan makanan. 1. Tepat tempat. Bahan makanan ditempatkan sesuai karakteristiknya. Bahan makanan kering pada ruangan penyimpanan kering dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruangan penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. Yang kedua, tepat waktu. Lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanan. Yang ketiga, tepat mutu. Dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. 4. Tepat jumlah. Dengan penyimpanan tidak terjadi penyusut jumlah akibat rusak atau hilang. Yang terakhir, tepat nilai. Akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Yang berikutnya, faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Ada beberapa, sebagian hanya saya ambil cuma 6 saja. Yang pertama, keadaan ruang penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang, di antaranya ruang penyimpanan kering dan basah. Yang kedua, letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. Yang ketiga, ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dalam bahan makanan harus disistematik dan teratur. Yang keempat, harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruangan untuk mensortir bahan makanan, menimbang secara cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. Yang kelima, harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar atau sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. Yang keenam, harus cukup ventilasi, sirkulasi udara, bebas dari serangga dan binatang pengerat. Sangat dianjurkan menggunakan alat sirkulasi udara di dinding. Yang berikutnya, peraturan penyimpanan bahan makanan basah. 1. Bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tepat sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan. Tempat penyimpanan bahan makanan kering dan segar harusnya diletakkan terpisah. Yang kedua, penyusunan bahan makanan dapat diklarifikasikan menurut jenis bahan makanan dan sistematika pemakaian bahan makanan. Bahan makanan yang sejenis diletakkan berdekatan
dan bahan makanan yang sering digunakan sebaiknya diletakkan pada lokasi yang mudah dicapai petugas. Yang ketiga, memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO, dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Yang berikut adalah pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. 1. Jelaskan mengapa penyimpanan bahan makanan perlu dipelajari. Karena penyimpanan makanan atau bahan makanan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah pembusukan makanan, sehingga dapat memperpanjang masa penyimpanan, menjaga kualitas dan ketersediaan makanan di sepanjang waktu. Lalu yang kedua, jelaskan persyaratan dalam penyimpanan bahan atau makanan. Bahan makanan akan terjaga jika disimpan pada suhu antara -1 derajat Celcius sampai -7 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit sampai 45 derajat Fahrenheit. Selain itu, di dalam cold storage, bahan makanan juga harus diletakkan pada rak yang terpisah karena jika disatukan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi yang berakibat pada kerusakan bahan makanan tersebut. Terima kasih hasil presentasi saya.